warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Tiansa Barus, salah satu dosen tetap pada program studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Denusada Deli Tua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Anak 1 dengan kode AKN 144 bobot 4 SKS yang akan dilaksanakan pada 16 kali pertemuan, dan ini merupakan mata kuliah wajib dicapai oleh mahasiswa tingkat 2 semester genap. Proses pembelajaran mata kuliah ini mencakup DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut saya jelaskan deskripsi mata kuliah Keperawatan Anak 1. Pertama, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang keahlian keperawatannya berfokus kepada anak dan keluarganya sesuai dengan tahap perkembangan usia anak dari sejak lahir hingga akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun sakit akut yang dapat terjadi di masyarakat dan di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya bisa diberikan secara mandiri dan kolaboratif. Kedua, mata kuliah ini adalah mata kuliah integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mahasiswa untuk mengatasi asuhan keperawatan secara profesional holistik, memberikan edukasi pendidikan, juga sebagai advokasi kepada anak dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi yang efektif. Ketiga, kegiatan proses pembelajaran berorientasi pada pencapaian kemampuan mahasiswa untuk dapat berpikir kritis, sistematis, komprehensif dalam mengaplikasikan konsep sesuai dengan penerapan proses keperawatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mensimulasikan asuhan keperawatan pada anak sehat dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir yang etis, kritis, dan logis, menggunakan komunikasi terapeutik, juga memperhatikan aspek budaya, sumber-sumber etnik, agama, dan faktor-faktor lainnya. Kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan secara mandiri dan kolaborasi dengan menerapkan konsep ilmu keperawatan dasar dan dasar keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur dan mampu menerapkan prinsip automatic care, legal, dan etis. Ketiga, mahasiswa mampu berperan sebagai advokasi bagi anak dan keluarganya untuk dapat mempertahankan hak klien dalam mengambil keputusan untuk dirinya. Keempat, mahasiswa mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarganya sebagai tindakan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan pada saat proses pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar keperawatan anak. Yang kedua, konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, konsep bermain. Keempat, komunikasi pada anak. Kelima, konsep anticipatory guidance. Keenam, imunisasi pada anak. Yang ketujuh, konsep neonates esensial. Kedelapan, prosedur screening tumbuh kembang anak. Kesembilan, konsep hospitalisasi. 10. Asuhan keperawatan pada anak dengan diagnosa pneumonia. 11. Asuhan keperawatan pada anak penderita difteri dan pertusis. 12. Asuhan keperawatan pada anak thalassemia. 13. Perawatan bayi dalam inkubator, perawatan bayi dalam fototerapi. 14. Manajemen terpadu balita sakit dalam tatanan pelayanan kesehatan. Pada proses pembelajaran kepada mahasiswa untuk mata kuliah ini dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab, focus group discussion, tutorial, dan praktikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan interaksi, bagaimana interaksi saya kepada mahasiswa pada proses pembelajaran.
Interaksi yang terjadi pada metode ceramah tentunya akan membuat mahasiswa lebih memahami materi-materi yang disampaikan secara langsung. Yang kedua, metode ini juga akan terciptanya hubungan interpersonal antara dosen dengan mahasiswa serta antara sesama mahasiswa. Metode ini juga efektif untuk menimbulkan rasa empati karena pada proses pengajaran tentunya ada eye contact. Sebagai dosen kita bisa melihat langsung respon mahasiswa apakah sudah mengerti atau belum. Juga cara untuk memberikan reward kepada mahasiswa yang aktif. Selanjutnya adalah interaksi pada metode focus group discussion. Ya, tentunya metode ini akan membuat mahasiswa lebih semangat, berani untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam memecahkan topik pembahasan antar kelompok. Selanjutnya, interaksi yang terjadi pada metode tutorial dan praktikum adalah pada proses pembelajaran tentunya sebagai dosen saya terlebih dahulu mendemonstrasikan praktikum sampai dengan mahasiswa memahami tindakan yang diberikan. Setelah itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengulang tindakan yang sama sesuai standar operasional prosedur. Ini juga merupakan cara yang efektif untuk dapat menilai secara langsung apakah yang dilakukan mahasiswa ini sudah benar atau belum sehingga kita bisa koreksi secara langsung. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Penilaian mata kuliah keperawatan anak 1 dapat diambil dari penilaian teori dan penilaian praktikum. Untuk penilaian teori, saya menilai dari ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, keaktifan dan penugasan. Untuk penilaian dari praktikum, saya ambil dari aspek pengetahuan mahasiswa, keterampilan, sikap, dan laporan pendahuluan kasus yang dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keperawatan anak 1. Selanjutnya saya akan menampilkan salah satu materi pembelajaran tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ya Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang imunisasi pada anak. Nah, sebelum saya lanjut, apa sih itu imunisasi? Kira-kira ada yang mau kasih pendapat nggak? Imunisasi itu apa? Ya Bu, Ya, silakan Yulisma. menurut pendapat saya, imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada anak ya Bu. Oke, baik, terima kasih kepada Yulisma. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang imunisasi ya. Menurut Kemenkes tahun 2015, imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara efektif terhadap suatu penyakit. Ya, dengan diberikannya imunisasi, tentunya tubuh tidak akan mengalami sakit apabila terpajang oleh penyakit tertentu. Ya, apabila terpajang maka hanya memberikan atau menimbulkan efek yang ringan atau sedang, begitu ya. Nah, menurut Mardianti Farida tahun 2020, imunisasi itu merupakan suatu cara yang efektif diberikan kepada bayi, kepada anak untuk mencegah terjadinya penurunan penyakit ya, atau sebagai satu upaya untuk mengurangi angka kesakitan atau kematian kepada anak. Nah, dengan cara efektif seperti apa bisa diberikan? Dengan cara memberikan vaksin ya. Vaksin ini berisi antigen. Antigen itu adalah bisa berupa kuman, bakteri, virus ya, yang dilemahkan atau dimatikan yang tidak berbahaya kepada tubuh. Ya, sehingga vaksin tersebut bisa menstimulasi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi. Ya, proses pembentukan antibodi inilah yang disebut dengan imunisasi. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Oke ya adik-adik semua, kita lanjut ya. Ini adalah jenis-jenis imunisasi yang harus diberikan kepada anak dari 0 sampai 18 tahun ya, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020 ya. Silakan dibaca nih ya, ada hepatitis B, ada
ada vaksin BCG, ada vaksin polio, ada vaksin campak, ya, ada vaksin DBD, MR. Apa itu MR? Measles, rubella. Kalau MMR, measles, mumps dan rubella. Terus ya. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu, ya. Nah, yang pertama vaksin hepatitis B. Pernah dengar vaksin hepatitis B? Pernah. Vaksin hepatitis B ini adalah virus vaksin rekombinan yang diinaktivasikan, ya, bersifat non-infeksius atau tidak berbahaya, yang berasal dari HBsAg, ya. Nah, vaksin ini bisa diberikan secara intramuskular di bagian paha anterolateral dengan dosis 0,5 cc. Tetapi vaksin ini tidak boleh diberikan kepada anak dengan infeksi berat disertai kejang. Maka kita sebagai orang harus mengidentifikasi dulu, ya, mengkaji dulu apakah si anak ini mengalami infeksi berat atau tidak, sehingga kita tahu vaksin ini harus diberikan atau tidak, ya. Nah, adapun efek samping dari vaksin ini adalah timbulnya rasa sakit lokasi penyuntikan, ya. Biasanya baby itu kalau disuntik gimana? Nangis, ya. Kemudian bisa timbul kemerahan, pembengkakan, ya. Dan namun ini adalah gejala yang ringan dan akan sembuh 2-4 hari, ya. Nah, bagaimana penanganan kalau terjadi efek samping tersebut? Maka sebagai perawat kita juga harus menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, ya, apalagi mengenakan pakaian yang tipis, ya. Paham ya? Paham ya, Bu. Oke, nah kita lihat bersama. Vaksin hepatitis B ini sebaiknya diberikan ketika lahir, ya, diberikan segera setelah lahir, ya. Nah, namun didahului dulu dengan pemberian vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang berperan untuk, ya, membantu pembekuan darah. Jadi sebelum diberikan vaksin hepatitis B, ya, takutnya kenapa terjadi perdarahan, maka diberikan dulu di vitamin K-nya. Kapan diberikan vitamin K? Ya, ketika bayi segera lahir, ya, segera lahir diberikan dulu vitamin K-nya. 30 menit setelahnya baru diberikanlah vaksin hepatitis B. Itu, ya. Nah, di catatan bahwasannya bayi dengan berat badan kurang dari 2000 gram sebaiknya hepatitis B vaksinnya ditunda dulu, ya, sampai dengan usia bayi 1 bulan atau lebih. Kecuali kalau ibu positif HBsAg dan bayi bugar, ya, vaksin hepatitis B itu diperkenankan untuk langsung diberikan, ya, tetapi itu tidak dianggap sebagai dosis primer, ya. Paham ya adik-adik? Paham, Bu. Dikatakan juga bahwasannya apabila bayi lahir dengan ibu positif HBsAg, ya, selain boleh diberikannya vaksin hepatitis B, juga diberikan imunoglobulin hepatitis, ya, pada ekstremitas yang berbeda, ya. Artinya kalau tadi hepatitis B vaksin diberikan pada paha kanan, ya, anterolateral, maka imunoglobulin hepatitis diberikan kepada paha kiri, ya. Paham ya? Paham ya, Bu. Hepatitis B ini juga bisa diberikan, ya, untuk tahap kedua, ketiga, keempatnya pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah vaksin BCG. Ini familiar nih, pernah dengar kan? Pernah ya, Bu. Kepanjangannya adalah Bacillus calmette-guerin. Jadi vaksin ini mengandung mikrobakterium bovis hidup, namun dilemahkan. Paham ya? Ini diberikan secara intrakutan di bagian lengan atas kanan dengan dosis 0,05 cc. Nah, efek samping yang terjadi ketika vaksin ini diberikan adalah dalam waktu 2-6 minggu, ya, akan terbentuk atau timbulnya bisul kecil atau papula, ya. Kemudian akan membesar dan bisa terjadi ulcerasi, ya, kurang dari 4 bulan. Tahu ulcerasi, ya? Ya, bengkak, ya, epitis gitu, ya. Ya. Namun ini akan perlahan sembuh dan membentuk jaringan parut dengan diameter 2-10 mm, ya. Nah, kalau sekarang nih kamu masih ada nggak nampak jaringan parut di lengan atas kanannya? Nampak ya, Bu. Itu berarti kamu telah mendapatkan vaksin BCG. ya. Bagus. Nah, selanjutnya adalah vaksin polio. Nah, vaksin polio adik-adik ada 2 jenis.
ada oral polio vaksin yang diberikan secara oral, ya, dengan memberikan 2 tetes per dosisnya. Ya, vaksin ini mengandung poliomyelitis tipe 1, 2, 3 yang dilemahkan. Ya, yang kedua jenisnya adalah IPV, inactive polio vaksin. Nah, ini mengandung poliomyelitis ya yang sifatnya sudah dimatikan dan pemberiannya secara injeksi. Jelas ya perbedaannya ya? Jelas ya, Bu. Nah, polio vaksin ini sebaiknya diberikan segera setelah lahir. Ya, apabila lahir di fasilitas kesehatan diberikannya B, bivalent oral polio vaksin 0. Ya, dan sebaiknya ini paling penting nih, ya, mohon dicatat. Oral polio vaksin sebaiknya diberikan ketika bayi dibawa pulang oleh ibunya. Kenapa? Kira-kira? Ya, karena apabila si bayi ya posisi masih di rumah sakit nih misalnya, ya, kemudian diberikan oral polio vaksin, tentunya kan feses bisa tercemar dengan virus poliomyelitisnya kan. Nah, ketika bayi masih berada di rumah sakit dan dia pup di rumah sakit, maka tentunya feses akan mencemari, terjadi penyebaran virus polio, maka itu dihindari. Oleh karena itu, oral polio vaksin sebaiknya diberikan ketika bayi di bawah pulang, ya, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Ya, paham ya adik-adik? Itu catatan penting yang harus diketahui sebagai seorang perawat. Ya. Nah, cara IPV, inactive polio vaksin tadi 2 kali wajib didapatkan kepada anak sebelum usia 1 tahun. Kapan, Bu? Boleh dosis pertama diberikan usia 2 bulan. Yang kedua usia 4 bulan. Atau boleh dosis pertamanya 4 bulan, dosis keduanya 6 bulan. Ya, artinya 2 kali lah IPV ini diberikan sebelum anak usia 1 tahun. Paham ya adik-adik? Paham ya, Bu. Oke, ini lebih penting lagi ya, jadwal. Nih, ya, jadwal kapan-kapan saja sih vaksin-vaksin yang direkomendasikan IDAI tadi diberikan. Ya, bisa kita lihat bersama. Ini ada 4 warna ya, warna biru, kuning, merah, orange. Ya, warna biru artinya waktu optimal, waktu atau usia sebaiknya vaksin diberikan. Ya. Kemudian warna kuning adalah catch up. Vaksin boleh diberikan, belum terlambat. Ya, catch up bisa juga disebut dengan imunisasi kejar. Gitu ya. Yang ketiga ada berwarna merah nih, merah kepingan. Ya, ini adalah booster. Ya, imunisasi ulangan untuk memperpanjang sistem kekebalan tubuh ya sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan. Kemudian ini ada warna orange ya, artinya adalah daerah endemis ya. Daerah endemis artinya munculnya ya suatu penyakit tertentu ya yang dipengaruhi oleh geografis atau iklimnya tempat tersebut. Contoh di Indonesia iklimnya apa? Tropis. Ya, salah satu jenis ya penyakit yang muncul di Indonesia dengan iklim tropis adalah Japanese encephalitis. Ya, Japanese encephalitis itu bisa terjadi pada iklim yang tropis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada hepatitis B. Hepatitis B tadi sebaiknya diberikan usia bayi 0 hari. Tepatnya segera setelah lahir, kurang dari 12 jam. Harus ingat dong ya. Nah, kemudian dosis keduanya bisa diberikan usia 2 bulan, yang ketiga usia 3 bulan, yang keempat usia 4 bulan. Ya. Kemudian ada polio. Polio diberikan 4 kali. Yang pertama tadi juga segera setelah bayi lahir. Ya, diharapkan bayi ketika mau dibawa pulang. Kemudian untuk polio kedua bisa diberikan usia bayi 2 bulan, selanjutnya usia 3 bulan, dan usia 4 bulan. Ada booster nih, ya, itu bisa diberikan bayi usia 18 bulan. Hepatitis B juga tadi boleh di booster usia 18 bulan. Ya, selanjutnya adalah vaksin BCG. BCG sebaiknya diberikan 0 hari, ya, sampai 1 bulan. Ini ada kuning nih, catch up. Jadi kalau bayi
ya datang ya ke Vaskes dengan usia 3 bulan, kira-kira masih boleh nggak diberikan yang vaksin di sini? Boleh, ya boleh. Nah, lebih efektif kita tes dulu nih, tes tuberkulin atau mantap tes untuk mengidentifikasi apakah tubuh sudah terdapat Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau positif, maka diketahui dulu apakah terjadinya disease atau tidak. Ya, tapi kalau di tes tuberkulin dan tidak ditemukannya tidak positif ya adanya Mycobacterium tuberculosis, maka boleh ya diberikannya vaksin BCG ya, ini artinya. Kemudian ada DPT, difteri, pertussis, dan tetanus ya. Nah, itu diberikan yang pertama adalah usia 2 bulan. Pemberian keduanya 3 bulan. Pemberian ketiganya usia 4 bulan ya. Untuk boosternya pada usia 18 bulan. Difteri itu adalah vaksin difteri itu untuk ya meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak terjadi infeksi serius pada mulut dan tenggorokan. Ya. Ada pertussis, batuk rejan, batuk 100 hari. Ya, dengan diberikannya virus ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk terhindar dari difteri. Sama juga tetanus ya. Tetanus itu adalah penyakit yang menyebabkan kelumpuhan. Ya, jadi banyak kasus-kasus anak yang lemah berjalan, bahkan lumpuh ya. Itu tadi mungkin anak terserang atau terdeteksi adanya poliomyelitis ya. Selanjutnya ada PCP, pneumococcus virus ya, penderita pneumonia. Nah, itu bisa diberikan sehingga anak terdapat sistem kekebalan tubuh ya terhadap penyakit pneumococcus ini, dan itu bisa diberikan usia 2, 4, 6 bulan. Dicatat ya. Pneumococcus bisa diberikan usia 2, 4, 6 bulan. Sama dengan rotavirus. Rotavirus adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan ya. Bisa saja bayi mengalami diare ya, sampai ke tahap yang kronik terjadinya pengeluaran cairan dalam tubuh kita. Dan itu bisa diberikan usia 2, 4, 6 bulan. Nah, ada juga nih yang harus diberikan kurang dari 1 tahun, yaitu influenza. Nah, siapa di sini yang mudah terserang influenza? Ada vaksin influenza ya, maka ini harus diberikan juga kepada anak. Usia berapa diberikan? Usia 6 bulan. Dan ini bisa diberikan boosternya lagi dari usia 18 bulan sampai 18 tahun. Setiap tahun diulang sekali pemberian. Ya. Selanjutnya ada vaksin MR atau MMR. Nah, atau campak ya, biasa kita kenal. Nah, adik, ketika bayi usia 9 bulan datang, maka yang diberikan adalah vaksin MR, bukan MMR. Catat. Dan kalau bayi datang ya ke Vaskes dengan usia ya 12 bulan dan belum pernah mendapat vaksin MR, maka boleh diberikan MR atau MMR. Itu dia. Ya, dan boosternya itu bisa diberikan usia 5, 6, 7 tahun. Boleh MR, boleh MMR. Ya, kemudian ada vaksin varicella. Varicella ini bisa diberikan 2 kali. Ya, dengan interval 6 sampai 3 bulan pada usia 12 ya sampai 18 bulan. Ya, paham ya adik-adik tentang jadwal imunisasi? Ya, ini harus hafal, harus kita ketahui sebagai salah satu bentuk dari asuhan keperawatan balita sehat tadi ya, sehingga anak ya bagus sistem kekebalan tubuhnya ya, demi kelangsungan hidup lebih baik kepada si anak ya. Jadi banyak nih penyakit-penyakit serius yang bisa terjadi kepada anak yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi imunisasi sangat penting sekali ya. Oke, selanjutnya ya kita akan bahas imunisasi pada masa
Amin. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya buka sesi tanya jawab, ya, sesi diskusi. Jadi apabila ada di antara Anda yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada? Ya, silakan lihat ini. Permisi ya Bu, izin bertanya ya Bu. Bagaimana jika seorang ibu mempunyai anak yang usianya 3 tahun, anak ini didiagnosa menderita penyakit TBC Bu dan belum divaksin BCG Bu. Apakah anak tersebut masih bisa divaksin atau tidak ya Bu? Ya, bagus ya pertanyaannya. Bukan 3 tahun ya, 3 bulan. Gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, sebaiknya vaksin BCG kapan diberikan? Usia 0 sampai 1 bulan, ya. Sebaiknya waktu optimal anak mendapatkan vaksin BCG adalah 0 sampai 1 bulan, ya. Tapi jika ibu membawa anak, ya, dan menyatakan bahwasannya belum pernah dapat BCG dengan usia 3 bulan, boleh diberikan vaksin BCG, ya. Kalau ada gejala-gejala penyakit, boleh dites tuberkulin dulu, tes tuberkulin ya, untuk mengidentifikasi apakah sudah terdapat mikrobakterium hospicnya dalam tubuh atau tidak. Kalau sudah terdeteksi, nah itu harus dicek lagi apakah sudah mengalami disease atau belum. Kalau negatif, maka boleh ya saat ini diberikannya vaksin BCG, ya, gitu ya. Paham ya adik-adik semua? Oke, baik adik-adik, sebelum ya kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya mau di antara Anda untuk merangkum dulu ya tentang imunisasi pada anak ini. Kira-kira siapa yang ingin menjelaskan rangkumannya? Banyak ya? Oke, ya silakan yang di belakang dulu. Ya, Vita silakan. Ya Bu, saya perkenalkan, nama saya Vita Putri. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Jadi imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif, sehingga apabila suatu saat terserang penyakit, maka tidak akan sakit ataupun mengalami sakit ringan saja. Manfaat dari imunisasi yaitu menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan, dan kematian. Imunisasi dapat juga tidak hanya dapat memberikan perlindungan secara individu, melainkan dapat memberikan perlindungan secara populasi. Hambatan yang sering terjadi pada pelaksanaan imunisasi yaitu karena persepsi yang terjadi pada masyarakat. Contohnya, banyak orang tua mengatakan jika melakukan imunisasi takut anaknya akan sakit. Yang kedua, kurang informasinya pelaksanaan dari imunisasi. Adapun jenis-jenis dari imunisasi yaitu yang pertama, vaksin hepatitis B yang dilakukan sebanyak 4 kali. Yang kedua, vaksin BCG yang dilakukan sebanyak sekali. Yang ketiga, vaksin polio yang dilakukan sebanyak 4 kali. Yang keempat, vaksin campak yang dilakukan sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir, vaksin DPT yang dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, baik, terima kasih ya kepada Vita yang sudah merangkum dengan sangat baik, jelas sekali ya materi pembahasan kita pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik semua atas perhatiannya dan keaktifannya di kelas ini ya. Saya berharap materi yang saya jelaskan tentang imunisasi pada anak ini bisa dimengerti, dipahami, dan bisa mengaplikasikan nih asuhan keperawatan pada balita sehat.